Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Pagi ini kita akan melandasi ibadah kita dengan mengingat bahwa Tuhan bukan semata Allah yang berkuasa dalam hidup kita, tetapi sekaligus menjadi Tuhan yang memberi kita kekuatan saat kita merasa lelah dan membangkitkan semangat saat kita tidak berdaya. Mari kita berterima kasih atas kasih Tuhan dalam hidup kita dan mengagungkan Dia melalui sebuah pengagungan, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tema ibadah kita hari ini adalah Sentuhan Kasih Allah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kemudian warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Growing in God kembali hadir. Mari kita saling bertumbuh mendalami firman Tuhan yang akan diadakan pada hari Selasa 6 Februari 2024 pukul 19.30. Ditunggu ya. Growing together, growing in God, growing in community. Tuhan menciptakan kita dari debu yang rapuh, dan hanya karena Allah lah kita dapat menjadi utuh. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita mengawali masa raya Paskah 2024 dengan mengikuti ibadah Rabu Abu pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 19.30 dipimpin oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKI Taman Aries, mari kita bersama-sama menghadiri rangkaian Masa Raya Paskah 2024 di GKI Taman Aries. Dimulai dari Rabu Abu pada 14 Februari pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dari 18 Februari hingga 24 Maret dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Kamis Putih pada 24 Maret pukul 7.30 malam, Jumat Agung pada 29 Maret dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi pada 30 Maret pukul 7 pagi dan Paskah Subuh pada 31 Maret pukul 5 subuh dan perayaan Paskah sore pukul 5 sore. Selamat menapak tilas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, Klinik Karya Kasih telah menerima layanan BPJS. Bagi Bapak Ibu yang akan memindahkan vaskes ke Klinik Karya Kasih atau mengalami kendala di dalam proses pemindahan vaskes, dapat menemui pengurus klinik setelah ibadah 1 dan 2 di meja depan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Halo Sobre, Sobat NKRI, 14 Februari 2024, ayo nyoblos untuk Pilpres dan Pileg. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota atau Kabupaten. Setiap WNI berusia 17 tahun atau yang sudah atau pernah menikah berhak nyoblos, termasuk penyandang disabilitas. Pastikan Anda terdaftar di DPT yang bisa dicek di kelurahan atau online. Bagi yang tinggal di luar negeri, pastikan Anda terdaftar di KBRI setempat. Ada 3 pilihan untuk nyoblos, yaitu lewat pos, kotak suara keliling, atau nyoblos di TPS luar negeri. Nah, yang berencana nyoblos di luar kota karena pekerjaan, berobat, atau studi, ayo lapor ke kelurahan. Anda tetap bisa nyoblos di kota tujuan. Pastikan Anda hadir di TPS dari pukul 7 pagi agar terhindar dari antrian panjang. Ingat, TPS ditutup pukul 1 siang. Pemilu itu asik, jadi mari dalam demokrasi asik kita jadi pemilih yang asik. Sip. Janganlah sia-siakan waktumu. Ingat, 14 Februari 2024 berbondong-bondong ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Anda dan saya adalah anak-anak kandung yang sah dari Republik ini. Kita pemilik yang asik. Dan sebagai pemilik yang asik, mari kita nyoblos. Jangan lupa, ayo nyoblos. Jangan golput, supaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkarya di Indonesia. Terima kasih. Beda pilihan, gak masalah. Kita bikin pemilu 2024 pemilu yang asik. Yo ayo kita nyoblos, 1 suara berharga. Dipersembahkan oleh Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir anak-anak kita terkasih dari TK Kristen 10 BPK Penabur.
Terima kasih juga atas bimbingan dan teladan dari para orang tua dan guru sehingga kita dapat melihat anak-anak kita di usia yang dini sudah dapat melayani dan memuji Tuhan. Majelis Jemaat dan seluruh umat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya dari anak-anak kita terkasih, serta dari para orang tua dan guru dari TK Kristen 10 BPK Penabur. Majelis Jemaat dan seluruh umat kembali mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita menghadap dan menyembah Tuhan Allah kita. Dialah Allah kita, kita adalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhanlah nafas kehidupan kita. Kuasanya telah membarui kita. Tuhan meneguhkan, mengasuh, dan mengutus kita sebagai murid-Nya. Terpujilah Tuhan. Mari, beribadahlah dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya
Saudara-saudara, kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara. Tema kita minggu ini yaitu minggu kelima setelah Epifani kembali akan mengingatkan kita tentang sentuhan kasih Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Pada saat ini nanti kita akan diajak untuk merenungkan kembali sentuhan ilahi yang memulihkan, melegakan, membangkitkan, memberi kesembuhan, bahkan menggerakkan orang untuk melayani dengan segenap hati. Saudara, tujuan Allah hadir dan menyingkapkan dirinya di tengah dunia adalah untuk menyentuh dan membangkitkan hidup kita. Dengan cinta dan sentuhan Allah itulah, maka kita semua akan beroleh kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang sanggup terbang di atas badai. Untuk itu, mari kita merenungkan, sudahkah kita mensyukuri kasih Allah dalam hidup kita? Apakah sebagai muridnya kita juga sudah mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dengan memperlakukan orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan kita dengan sapaan dan tindakan yang menyatakan kasih Allah? Atau kita hanya mendoakan mereka namun tidak memberikan mereka makan bagi yang lapar? Atau mendoakan mereka yang miskin, sakit, dan kesepian, tapi kita tidak memberi juga mereka perhatian dan sentuhan kasih yang mereka butuhkan. Saudara, dalam kesempatan ini, mari kita merenungkan kelemahan dan keterbatasan kita. Kita minta Tuhan menolong kita di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Di dalam keberdosaan, Engkau telah merengkuh dan menyelamatkan kami. Namun itu tidak membuat kami hidup dalam pertobatan. Kami masih melakukan yang jahat di mata-Mu. Kasih yang telah kami terima tidak membuat kami mau berbagi kasih kepada sesama kami. Kasih yang telah kami terima tidak membuat kami mau memberikan pelayanan yang terbaik kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami agar sukacita yang telah lahir dan hadir dalam hidup kami dapat menjadi sumber kekuatan untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tututku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tututku bercela, ampunilah.
saudara-saudara, kita sambut berita anugerah Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, apabila seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Saudara, dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Mari kita saling kasih salam, damai Kristus bagimu. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami, sehingga di dalam pertolongan Roh Kudus kami semua dapat bisa menerima firman Tuhan di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan sendiri sampaikan pada kami melalui permenungan akan firman yang akan kami baca ini. Biarlah pertolongan Tuhan bukan hanya ada di dalam kami memahami firman-Mu, tetapi Dia juga tetap tinggal dan menolong kami untuk hidup di dalam keseharian kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar?
Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku setara dengannya? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Besarlah Tuhan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik, bermasmur bagi Allah kita. Maka indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi
membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka pada kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setia-Nya. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara,
sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari Dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, saya memulai dengan sebuah kisah sepasang suami istri yang bernama Daryl dan Stacy. Pasangan suami istri ini menikah kira-kira sekitar pada tahun 1987. Pada waktu menikah, Stacy memiliki pertimbangan kenapa dia memutuskan untuk dia menikah dengan Daryl. Daryl adalah seorang pria yang gagah, Daryl seorang pria yang berotot, kuat, Daryl juga mapan, lalu Daryl juga humoris, dan semua ini memberikan keyakinan kepada Stacy bahwa Daryl adalah orang yang tepat untuk menikah dengan dia, karena bagi Stacy, Daryl adalah orang yang akan menjaga dan melindunginya nanti. Dan itu yang menjadi pertimbangan Stacy untuk menikah dengan Daryl. 3 tahun dalam perjalanan pernikahan mereka, Daryl ternyata terdiagnosis mengalami sebuah penyakit, masuki gejala awal yang disebut dengan penyakitnya itu multiple sclerosis, peradangan saraf optik, dia bilang begitu. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran dan ketakutan baik bagi Stacy maupun Daryl, dan mereka berjuang untuk menyembuhkan, memulihkan kembali Daryl. Tapi waktu berjalan dan penyakit ini saudara-saudara hilang kambuh, begitu terus sampai kemudian pada akhirnya penyakitnya ini terus membawa Daryl kepada kelumpuhan. Daryl harus menjalani hidup di kursi roda. Sebagai orang yang beriman, Stacy dan Daryl terus optimis, terus menaruh pengharapannya pada Tuhan. Mereka terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Mereka menjaga supaya mereka tidak mengalami putus asa. Mereka menjaga pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka yakin Tuhan sembuhkan, ada mujizat di sana. Tapi waktu berjalan terus, Daryl tidak juga sembuh, saudara-saudara. Dan bahkan sebuah perkataan dokter mengatakan kepada mereka bahwa Daryl tidak bisa sembuh. Dan ini membuat menghantam hidup mereka. Stacy menjadi sangat frustasi dan kecewa. Stacy punya pengharapan dia menikah dengan Daryl karena Daryl itu akan menjadi suami yang menjaganya. Itu harapan dia, tetapi harapan itu, mimpi itu 3 tahun dalam sebuah pernikahan ternyata dia tidak bisa menerima keadaan tidak seperti itu. Justru kini Daryl itu duduk lumpuh, tak berdaya, dan dia harus menjaga Daryl. Daryl juga mengalami tekanan batin yang sama.
Daryl juga mengalami frustasi. Dia mengalami kesesakan batin. Dan dua pribadi ini, Stacy dan Daryl, hidup bersama dalam keadaan frustasi, tertekan, dan kecewa. Dan di sini mereka mengisahkan hidup mereka secara singkat, perjalanan yang panjang itu. Dan mereka merasakan dalam pengakuan saksian mereka. Tapi justru disitulah, dalam frustasi itu, di tengah frustasi itulah, mereka merasakan sebuah jamahan, sebuah sapaan Allah untuk hidup mereka. Stacy, dalam sapaan Tuhan itu, dia kemudian menyadari tujuan-tujuan hidupnya. Kecemasan, kekhawatirannya akan hidupnya yang di awal, karena itu dia menikah dengan Daryl. Kemudian sapaan Tuhan membawa dia untuk melihat kembali semua itu. Sekarang Daryl tidak bisa menjadi suami yang menjaga dan melindunginya. Tapi justru di titik itu dia merasakan betul suara Tuhan. Dia merasakan betul sapaan Tuhan yang mengatakan kepada dia, bukan Daryl, tapi akulah yang menjagamu. Di situ dia melihat kembali sebuah tujuan Allah dalam hidup dia. Dan itu menolong dia untuk kembali pulih. Daryl sendiri pun saudara-saudara, pada suatu malam dia mengalami dan merasakan sebuah kesembuhan total dalam hidup dia. Satu malam dia menyadari Tuhan menyapa dia, Tuhan menyentuh dia. Tetapi Tuhan tidak menyentuh kakinya yang lumpuh. Tetapi Tuhan menyentuh pikirannya, kesadarannya yang juga ikut lumpuh. Tuhan membangunkan kesadaran itu. Daryl melihat hidupnya, Daryl melihat kelumpuhannya. Dan dia sadar bahwa ada kenyataan yang tidak bisa diubah. Ada kondisi yang tidak bisa diubah. Seumur hidupnya ia harus di kursi roda. Tapi saudara-saudara, Daryl menyadari sesuatu. Sentuhan Allah membuat dia menjadi pulih dan kuat. Dia mengatakan, ternyata dalam kesadaran itu ada yang tidak bisa berubah. Sentuhan Tuhan membuatku semakin dekat kepada rancangan Allah atas diriku. Daryl memaknai memang rancangan Allah atas dirinya. Dan itu menguatkan, meneguhkan dia. Saudara, perjalanan hidup ini dalam kesusahan ini dan sentuhan Allah yang Daryl dan Stacy alami, pada akhirnya membentuk hidup mereka menjadi dewasa di dalam iman mereka. Mereka bertumbuh di situ. Kesusahan, pengalaman hidup yang tidak mudah dijalani, di dalam sentuhan Tuhan, ternyata disitulah Tuhan mendewasakan iman mereka. Sehingga Stacy kemudian menjalani hidup dengan Daryl di dalam damai dan sejahtera. Nah saudara-saudara, kisah Daryl dan Stacy ini mengingatkan saya pada apa yang Tuhan Allah juga telah nyatakan berulang kali dalam sebuah sejarah dan dalam waktu yang sangat lama. Bahwa Allah tidak menyatakan sentuhan itu baru-baru saja di dalam hidup Daryl dan Stacy. Tapi Allah sudah menyatakan itu dirinya, kasihnya. Itu jauh di dalam kehidupan umat yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan. Kalau misalnya kita melihat saudara-saudara, dalam pembacaan pertama tadi, kita melihat bagaimana dalam pembacaan Yesaya, bagaimana Allah itu menyentuh hidup umat yang berada pada keputusasaan karena penderitaan di pembuangan. Yesaya 40 itu menjadi pintu masuk perubahan hidup umat saudara-saudara. Sebelumnya mereka hidup dalam kebaikan, kenyamanan di Yerusalem, segala sesuatu ekonomi baik semuanya oke. Tetapi dalam Yesaya 40 mereka mulai mengalami sebuah perubahan hidup. Mereka harus keluar dari tempat kenyamanan itu, mereka harus memasuki sebuah jalan yang lain yaitu jalan pembuangan di Babel.
Dan dalam pembuangan itulah mereka bertanya-tanya, Tuhan, kami seperti sendiri, seperti Engkau tidak mengindahkan kami, dikatakan demikian. Tetapi ada satu hal yang dikatakan di dalam Yesaya kepada umat-umat yang putus asa itu. Bahwa memang jalan itu tidak bisa di-cancel, saudara. Bahwa perjalanan hidup mereka untuk masuk ke dalam pembuangan itu tidak bisa di-cancel dan tidak bisa dibatalkan. Allah tidak membatalkan perjalanan itu. Mungkin mereka meminta, Tuhan batalkan perjalanan ini. Saya tidak mau jalan di sini. Tuhan batalkan dan Tuhan cancel. Jalan ini berat. Tetapi di dalam pembacaan Alkitab, bahwa umat itu harus jalan di situ. Mereka harus masuk ke dalam situasi itu. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan. Allah memang tidak meng-cancel kenyataan. Allah tidak mengubah kenyataan. Tetapi ada satu yang Allah kerjakan pada mereka. Itu yang dikatakan, Allah itu memberi kekuatan, Allah itu memberi semangat pada mereka. Bahwa jalan harus dilalui, karena itu jalan untuk mendewasakan iman mereka. Terkadang kita harus berjalan dalam situasi hidup kenyataan. Dan kita minta Tuhan ini di-cancel, ini dibatalkan. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana, punya rancangan untuk mendewasakan kita di sana. Dan untuk pendewasaan itu Allah tidak biarkan kita di dalam kelelahan, dalam keputusasaan. Di situ ada janji Tuhan, di situ ada kabar sukacita. Dikatakan Allah menyentuh mereka, bukan mengubah jalannya, bukan mengubah kenyataan, tapi menyentuh hati mereka, menyentuh kesadaran mereka bahwa aku akan memberi kekuatan, menambah semangat pagi. Dan bahkan dikatakan, maka Allah, sentuhan Allah itu, kasih Allah itu membuat orang-orang yang letih, orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus asa ini memiliki sebuah kekuatan baru untuk dapat menghadapi itu seperti Raja Wali yang terbang melintasi badai. Allah tidak pernah mengatakan untuk meniadakan badai. Badai adalah kenyataan. Allah tidak mengatakan bahwa pembuangan itu, situasi krisis itu adalah situasi yang tidak akan dilalui oleh mereka. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan. Kau harus berjalan di situ. Tetapi kau berjalan tidak sendirian. Pada saat kau lelah di sana dan kau mau terjatuh, kamu perhatikan sentuhanku. Aku akan ada bukan hanya menyentuhmu, tetapi mengangkat engkau, menopang engkau supaya engkau bisa berjalan. Sampai kemudian aku menyelesaikan seluruh batas perjalanan dan memulihkan kembali semuanya. Berapa lama mereka harus berjalan seperti itu? Dalam sebuah catatan kalau kita sudah mengerti bacaan di ujungnya. Kurang lebih 70 tahun. Mereka harus belajar untuk menjadi dewasa di sana. 70 tahun mereka harus berjalan di dalam situasi kondisi kenyataan yang mereka tidak bisa diubah, tidak bisa di-cancel, dan tidak bisa dibatalkan. Harus jalan di situ. Tetapi 70 tahun itulah untuk mereka belajar tentang bagaimana Allah menyapa, menyentuh hidup mereka. Saudara, jangankan 70 tahun. Ada kalau kita punya persoalan, punya masalah, seminggu aja rasanya sudah mau tergeletak. Ada yang di sini ngalamin pergumulan hidup 70 tahun. Berarti dari oe sampai tua. Dan mereka alami itu. Tapi disinilah belajar tentang sentuhan Allah itu. Sekali lagi, kalau jika saat ini ada krisis yang Bapak Ibu alami, ada situasi yang tidak enak, kita belajar. Kadang-kadang ada kenyataan yang kita nggak bisa ubah. Tuhan juga nggak ubah itu. Tuhan juga nggak batalkan itu. Tapi ada satu maksud Tuhan. Jalan di sana dan menjadi dewasa di sana. Dalam kedewasaan iman itulah kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Dalam kedewasaan iman itulah kita tahu bahwa kita dekat dengan rencana Allah. Dengan rancangan Allah dan tujuan Allah. Itu yang terjadi pada jemaat di Yesaya. Dan kita melihat bagaimana sentuhan Allah itu. Kemudian perhatikan apa yang terjadi dalam diri Paulus yang mengalami sentuhan Allah. Kita tahu Paulus itu siapa. Alkitab itu ceritakan dengan sangat jelas. Bagaimana Paulus itu kerjanya itu panggilannya bukan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tetapi bagaimana dia kemudian menghakimi orang-orang percaya di sana.
Paulus punya rencana, punya tujuan yang jahat. Itu hidupnya ada dalam kejahatan. Tetapi perhatikan bagaimana Allah menyentuh dia, menyentuh hidupnya Paulus. Allah tidak membiarkan dia untuk terus bergelimang dalam dosa, dalam kejahatan. Tetapi Allah menyentuh dia dalam sebuah perjalanan momen hidupnya di Damsyik. Tuhan sentuh dia. Kenapa Tuhan sentuh dia? Karena Tuhan sayang sama dia. Tuhan menyentuh Paulus dan Paulus mengalami sentuhan itu. Paulus terbuka bagi sentuhan Allah. Sehingga Paulus yang tadinya untuk menghakimi dan mencelakakan sebanyak mungkin orang. Kemudian Paulus berubah dan kemudian memiliki panggilan untuk memenangkan banyak orang buat Tuhan. Dari Paulus kita belajar saudara-saudara. Bahwa pertobatan itu merupakan sebuah bentuk sentuhan Allah dalam hidup kita. Ada banyak kelakuan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita itu menjadi sesuatu yang najis. Tetapi Tuhan ingin menyentuh kita. Tuhan mau menyentuh kita untuk mengalami sebuah pertobatan di sana. Dan satu hal yang kita lihat bagaimana sentuhan itu bukan hanya mengubah niat daripada Paulus, kebiasaan Paulus, mengubah hidup Paulus dari yang jahat tadi menjadi baik. Tetapi sentuhan Allah mau lebih daripada itu. Sentuhan Allah yang diterima bukan hanya mengubah orang jahat menjadi baik. Tapi sentuhan Allah mengubah orang yang jahat menjadi baik dan memiliki tujuan hidup yang baru. Paulus tidak hanya berubah. Tadi saya menangkap orang jadi tidak nangkap. Tadi saya menghina orang, menghakimi orang jadi tidak orang yang menghakimi. Sentuhan Allah tidak berhenti sampai di situ. Sentuhan Allah tidak hanya mengubah kita menjadi orang baik. Tapi sentuhan Allah ingin membuat kita menjadi orang baik yang memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan. Kita dikumpulkan, dipanggil Tuhan ke gereja. Eklesia, keluar, kaleo dipanggil. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, disatukan dalam sebuah persekutuan dalam rumah Tuhan. Saudara bisa kemari ke gereja, itu saya imani karena saudara terbuka untuk panggilan Tuhan. Saudara kasih hati untuk disapa Tuhan sehingga hati saudara mengiring saudara, membawa saudara ke rumah Tuhan. Sehingga rumah Tuhan ini menjadi harta yang indah bagi saudara. Dan Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika rumah Tuhan jadi harta yang indah, maka di situ saudara akan ada. Ke situ hati saudara. Tetapi Tuhan mengumpulkan kita bukan hanya supaya menjadi orang baik di gereja ini. Bukan hanya menjadi orang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Tuhan mau sentuh kita. Seperti dia sentuh Paulus, kita menjadi orang baik yang memiliki tujuan hidup. Memenangkan ada banyak orang. Kita harus menjadi pribadi yang baik yang memenangkan keluarga kita buat Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang baik yang memenangkan orang di sekitar kita untuk Tuhan. Kita menjadi pribadi yang baik yang memenangkan kehidupan dunia ini buat Tuhan. Jadi sentuhan itu tidak hanya mengubah kita jadi orang yang baik, tetapi orang yang memiliki sebuah tujuan. Dan itu yang dialami oleh Paulus, saudara-saudara. Saudara-saudara tidak hanya menjadi suami yang baik di rumah. Suami yang bekerja dari pagi, siang, malam, lalu kemudian saudara punya penghasilan, lalu saudara kasih buat seluruh keluarga, atau menjadi istri yang baik, atau menjadi anak yang baik. Tetapi Allah mau sentuh hidup kita, supaya saudara menjadi suami yang baik dan memiliki tujuan Tuhan untuk saudara kerjakan. Saudara menjadi istri yang baik, istri yang memiliki bukan hanya baik, tapi tujuan Allah hidup di dalam dia. Menjadi anak yang baik tetapi kemudian memiliki tujuan Allah untuk memenangkan hidup dan jiwa keluarganya bagi Tuhan. Itu efek sentuhan Allah. Lalu kemudian kita melihat apa sentuhan itu, perhatikan apa yang terjadi pada ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus sakit dan kemudian Yesus datang ke situ. Dia menyentuh ibu mertua Petrus. Nah ini bagus nih, ya Bapak Ibu. Dan ibu mertua Petrus disentuh dan dipulihkan. Nah ini sebuah catatan nih, ya buat kita yang jadi menantu harus jadi Petrus tuh, bawa Tuhan Yesus selalu ya. Menarik tuh,
Ya, jadi menantu yang peduli pada mertua itu panggilan Tuhan tuh. Ya. Jadi mertua-mertua seneng nih hari ini nih. Pak Rinto makasih udah ingetin menantu saya nih, ya. Hormatilah orang tuamu itu ada ayatnya. Tapi untuk seperti Petrus yang peduli pada mertuanya itu suatu keindahan. Berkat Tuhan ada pada menantu-menantu yang mau peduli pada mertuanya. Ya, jadi pulang dari sini sayangi mertua, ya. Di situ ada berkat Tuhan. Yesus hadir di menantu yang bersama mertuanya sih. Menantunya bawa Yesus untuk mertuanya. Itu panggilan seorang menantu tuh di sana. Ya. Bawa Yesus untuk mertuanya. Nah, itu terjadi, disentuh oleh Yesus. Tuhan Yesus sentuh dia pulih. Apa yang terjadi? Apa yang sapaan Tuhan mengubah apa? Sapaan Tuhan itu bukan mengubah hanya kesembuhan fisik bagi mertua itu. Tapi perhatikan, ketika Tuhan menyentuh dia dan memulihkan dia, maka kemudian ada yang terjadi dalam hidup dia. Orang yang disentuh ini, orang yang dipulihkan ini, kemudian memakai pemulihannya itu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah bilang sama dia, "Hei, ibu mertua Petrus, kalau saya sembuhkan kamu, abis ini kamu melayani ya?" Tidak. Tuhan Yesus hanya memberikan cinta dan kasih. Keputusan untuk merasakan sentuhan Tuhan yang lebih dalam mengubah hidup ada pada diri kita. Ibu mertua Petrus menolong kita. Orang yang disembuhkan, orang yang dipulihkan. Kemudian dia memakai semua itu memiliki tujuan hidup yang baru. Jadi bukan hanya dipulihkan yang dia nantikan. Tetapi pemulihan mengubah bukan fisiknya. Tetapi tujuan hidup yang baru untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, saudara, saya selalu bilang, kita itu adalah orang yang bolak-balik disembuhkan Tuhan, benar enggak? Betul ya? Bolak-balik loh disembuhkan Tuhan. Mungkin kita enggak sadar. Dari kita masih dalam kandungan, terus lahir, kita tuh bolak-balik disembuhkan Tuhan. Mungkin kita melihat itu sepele dan kecil. Saya ambil contoh nih misalnya. Yang ada di YouTube tuh gitu ya. Orang yang sakit cegukan. Tahu Bapak Ibu cegukan nggak? Kalau kebanyakan makan babi gitu ya. Kecegukan dia, lupa minum. Kan gitu kan ya. Gitu kan. Kayak gitu. Dia kebanyakan tuh. Nah, ada orang kita anggap kecegukan ya mungkin hal yang biasa gitu. Enggak ada yang doain kecegukan kan. Saya belum sampai saat ini belum ada orang telepon, "Pak Rinto tolong doain dong. Kenapa lagi sakit apa cegukan?" Itu belum ada tuh. Tapi abis ini jangan-jangan pada nelfon nih, "Pak saya cegukan nih Pak." Tapi kita kan sering anggap itu bukan sesuatu yang perlu untuk disyukuri dan doa. Tapi ada orang yang mengalami cegukan itu sepanjang hidupnya dia. Nggak sembuh-sembuh cegukannya. Jadi coba bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, tadi saya bilang Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu jadi sales gitu ya. Sales yang menawarkan sesuatu. Lalu ketemu sama orang. Lalu kemudian jualan. Selamat pagi Pak, gitu kan. Saya mau menawarkan barang, terus begitu. Itu orang yang dengerin tuh capek atau enggak tuh? Dia bilang, apa? Gitu. Bayangkan. Atau misalnya seorang pendeta tuh. Orang pendeta dia khotbah, dia punya cegukan itu. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi, itu kalau di YouTube durasinya panjang. Jadi orang yang review tuh baru lihat, wah ini ibadah kok 3 jam ya, ibadah apaan nih, gitu ya. Dia lihat khotbahnya kok lama banget gitu ya. Karena, tapi kita kan nggak pernah, kita tuh terus dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Atau saudara lihat bayangin ya, bersin itu ya, bersin itu juga anggap sepele kita. Kadang kita suka bersin, fuju gitu ya. Tapi ada orang loh yang bersin terus menerus loh. Dibayangin. Kalau Bapak Ibu bersin mulu, percaya dan gak ada yang ngajak makan nih. Jadi di meja tuh, baru mau disendok, aciu. Wah kagak jadi tuh, tarik lagi kan, gak bisa makan. Bayang kalau mau ngomong bersin. Jadi kita itu seringkali ngelihat hal-hal yang besar baru disapa Tuhan di situ. Kita itu orang yang terus menerus disembuhkan dalam hidup kita. Ya, kita disembuhkan terus menerus.
Dan di situ harusnya kita menyadari sapaan Tuhan. Penyembuhan itu, sapaan Tuhan itu bukan hanya harusnya menyembuhkan fisik kita. Tetapi yang terlebih adalah kalau Tuhan bolak-balik nyembuhin kita, Tuhan tuh mau sentuh, mau sapa hati kita. Sehingga di dalam kesembuhan, di dalam kesehatan kita, kita itu hidup dengan tujuan yang baru. Berapa lama Tuhan harus menanti? Berapa kali Tuhan harus memulihkan kita? Dan berapa banyak kasih Tuhan, tetapi kita tidak tersentuh untuk tujuan Allah. Ibu mertua Petrus sekali disentuh Tuhan, sekali dipulihkan. Saat itu dia buka hati, lalu dia menemukan tujuan Kristus bagi hidupnya. Dia melakukan pelayanan. Nah, ini sesuatu yang indah Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan itu menolong kita. Lalu bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana Allah menyentuh saudara? Apakah saudara merasakan sentuhan Allah saat ini? Apakah saudara merasakan mengalami sentuhan penguatan? Seperti umat Allah di pembuangan yang letih lesu, lalu kemudian mereka memiliki kekuatan baru dan semangat untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sekalipun mengalami krisis dan kesusahan. Saudara mungkin saat ini ada di dalam titik putus asa, titik frustasi, bisnis saudara ini semua. Saudara buka hati untuk penguatan Tuhan. Kita buka hati, ya ini memang jalan, ini gak bisa di cancel, memang krisis ya udah. Ini jalan yang kita harus jalani, ini gak bisa dibatalkan. Sekali lagi, ada perjalanan yang gak bisa di cancel dan dibatalkan. Seperti saudara sudah naik pesawat. Ketika saudara sudah jalan di atas, mau saudara suka nggak suka, saudara nggak bisa bilang sama pilot, tolong berhenti di atas, saya mau turun. Ini bukan angkot. Angkot aja sekarang, Transjakarta aja punya shelter untuk berhenti. Ada keadaan yang nggak bisa di cancel dan diubah. Tetapi ada satu hal yang Tuhan sampaikan, Tuhan kuatkan. Jalan aja. Jalan. Dan di dalam perjalanan itu menjadi dewasalah di dalam iman. Apakah kita juga merasakan penguatan, sentuhan untuk peneguhan seperti Paulus? Saudara, kita hanya menjadi sudah disentuh Tuhan, udah tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi sekali lagi kita mau disentuh Tuhan bukan hanya menjadi orang baik. Tetapi kita mau disentuh Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki tujuan Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan banyak orang dalam kebaikan. Apakah saudara juga mengalami sentuhan pemulihan? Seperti ibu mertua Petrus yang setelah dipulihkan dari sakitnya, dia justru menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk menyerahkan hidupnya dan melayani Tuhan Yesus. Atau saudara mengalami sentuhan penyadaran untuk berserah. Seperti Daryl dan Stacy, ketika dokter mengatakan, kau tidak bisa sembuh. Tetapi justru dalam perkataan itu dia tidak menjadi frustasi dan rapuh. Tapi dia menemukan sapaan Tuhan. Dia belajar menerima. Ya, ada hal yang tidak bisa saya ubah. Ada jalan yang harus saya lalui. Tetapi saya menjadi dewasa di sana. Dan saya menjadi mengerti dan dekat dengan rencana Allah buat hidup saya. Dengan demikian, di dalam ketidakperubahan itu, maka dia jalan di dalam damai. Di dalam sukacita, dalam kekuatan yang dari itu. Setiap orang punya peneguhan berbeda-beda, sapaan Tuhan beda-beda. Sama saya, mungkin saya saat ini disapa dalam peneguhan. Tapi bagi saudara-saudara mungkin disapa dalam kesadaran. Mungkin bagi yang lain disapa di dalam penguatan. Dan mungkin bagi yang lain kita disapa di dalam pemulihan dan peneguhan pertobatan. Tiap orang beda-beda. Tetapi yang pasti, walaupun kita berbeda, kasih Tuhan tetap sama. Tuhan selalu ingin menyentuh hidup saudara dan saya. Buka hati, supaya di dalam situasi apapun, kita selalu punya kekuatan baru. Dan kemudian seperti dikatakan Alkitab, dengan kekuatan baru itu, kita tidak mengutuki badai, tapi kita terbang. Melintasi badai seperti burung Raja Wali. Tuhan berkati kita. Amin.
berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita aja nyanyi bareng-bareng ya, satu bait ya, bareng-bareng Bapak Ibu dari awal. Aku ingin selalu apa? Berada di hadirat-Mu. Kita nyanyi bareng-bareng. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan berkati kita ya semua, mari kita berdiri. Kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bernama, secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapak Ibu silakan naikkan pokok doa Bapak Ibu ya. Dari tadi, Tuhan teguhkan saya, pulihkan saya, sadarkan saya, ya, kuatkan saya. Silakan kita minta sama Tuhan supaya kita bisa terus berjalan dalam kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami yang letih, lesu, dan bahkan sudah berpikir untuk berhenti dalam perjalanan kami, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, menyapa kami, untuk melihat mungkin karena perjalanan ini berat, perjalanan ini sukar, perjalanan ini sangat menekan batin kami. Biarlah kami disentuh dalam kesadaran kami bahwa mungkin dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kami cancel, kami ubah, kami batalkan. Sebuah perjalanan hidup yang tidak bisa untuk mundur ke belakang, tetapi perjalanan hidup untuk maju terus apapun yang ada di depan, karena di dalam itu semua kami tahu kami tidak sendirian. Sapaan Tuhan selalu hadir menguatkan kami, sehingga kami dalam perjalanan itu menjadi dewasa di dalam iman. Kami didewasakan, kami semakin dewasa di dalam iman dan pengenalan akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong kami, bukan hanya disapa untuk menjadi orang yang baik saja, tetapi sapaan Tuhan membuat kami menjadi orang baik yang memiliki tujuan Allah. Orang baik yang memiliki panggilan Allah dalam hidup kami untuk kami kerjakan bersama. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya di dalam perjalanan ini kami selalu bisa kuat, kami bisa memiliki kekuatan dari Tuhan untuk melintasi badai seperti burung Raja Wali. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat setiap pribadi yang punya pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, bisnis, relasi, keluarga, segala sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupan yang kami jalani. Kami memohon Tuhan, sentuhlah setiap pribadi, sentuhlah mereka, kuatkan dan teguhkanlah mereka semua Tuhan, umat-Mu ini, kami semua, supaya kami bisa terus berjalan dalam kedewasaan iman. Kami juga berdoa buat rencana untuk semua pelayanan gereja yang ada, dari rapat, dari pelayanan-pelayanan yang ada, dan Rabu Abu juga, ibadah Rabu Abu. Tuhan berkati dan tolong kami untuk bisa melalui pelayanan kami semakin bertumbuh untuk hidup dalam tujuan Allah. Dan kami juga berdoa buat tanggal 14 Februari ini, bahwa sebuah perjalanan sejarah akan dimulai lagi dengan kepemimpinan yang baru bagi bangsa ini. Kami tahu kami berbeda, setiap orang memiliki pilihannya masing-masing, tetapi kami mau belajar untuk menjadi dewasa di dalam memilih, menjadi dewasa di dalam melihat perbedaan pilihan yang ada, sehingga kami menjaga kesatuan, tetap menjaga persaudaraan, tetap bahkan menjaga kekeluargaan, tetap menjaga persekutuan, baik itu dalam masyarakat maupun di gereja Tuhan. Biarlah kami menjadi pemilih yang dewasa, karena Tuhan mendewasakan kami, bahwa perjalanan hidup berbangsa dan negara hidup kami di dunia ini bukan hanya bergantung pada manusia, tetapi terlebih lagi pada Tuhan yang memimpin setiap manusia. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berikanlah perdamaian dunia ini, supaya dunia ini tidak terus memanas, tetapi justru membaik, sehingga kami bisa damai dan tenang, dan kemudian ada banyak orang-orang yang tidak menderita karena ego dari para pemimpin dan kepentingan manusia lain.
Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 2, 5, dan 12. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji Engkau. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Mari dengan sukacita kita membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas curahan kasih dan karunia Tuhan bagi kami, sehingga saat ini kami ada dan berdaya, tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Ya Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami hari demi hari, dengan melakukan apa yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan dan pelayanan persekutuan kami mencerminkan kasih setia Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, biarlah kiranya sapaan Allah terus menyapa hidup kita semua. Dan mari kita mengimani, mengalami, dan melanjutkan sapaan kasih Allah itu bagi seluruh semesta. Agar ada banyak jiwa yang dimenangkan, Injil Kerajaan Allah juga makin dirasa dan dunia ini pun diubahkan. Mari saudara bertekad menjadi berkat dengan membawa sinar terang bagi mereka yang berada di kegelapan dan memberi sentuhan kasih yang berasal dari Allah kepada siapapun yang kita jumpai. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan jalanilah hari-hari saudara dalam berkat Tuhan yang menyertai. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus sang terang abadi menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.